Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 2. Hak asasi manusia merupakan hak dasar dan berlaku universal bagi semua manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia dari awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup. Hak asasi manusia dilindungi dengan hukum dan undang-undang baik nasional maupun internasional. Hak asasi manusia digolongkan sebagai berikut. 1. Hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak asasi pribadi: 1. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. 2. Hak kebebasan untuk mengeluarkan atau menyampaikan pendapat. 3. Hak kebebasan untuk memilih dan ikut aktif dalam organisasi atau perkumpulan. 2. Hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi merupakan hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh hak asasi ekonomi: 1. Hak kebebasan melakukan jual beli. 2. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. 3. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan hutang piutang. Hak asasi hukum. Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak asasi hukum: 1. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 2. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. 3. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Yang terakhir, hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak asasi sosial budaya: 1. Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. 2. Hak mendapatkan pengajaran. 3. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Hubungan antar warga negara dan negaranya sendiri dibatasi oleh hak dan kewajiban masing-masing. Secara umum, kita bisa menggolongkan hak negara sebagai berikut. 1. Hak memaksa, yaitu hak untuk memaksakan peraturan-peraturan negara secara legal atau sah. 2. Hak monopoli, yaitu hak untuk memonopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat atau menyangkut hajat orang banyak. 3. Hak mencakup semua, yaitu hak untuk mencapai tujuan negara, yaitu menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan untuk semua masyarakat. Secara umum, kewajiban negara sebagai berikut. 1. Membuat dan menetapkan peraturan atau undang-undang agar tercipta ketertiban, keamanan, kenyamanan, keharmonisan, kesejahteraan, dan keadilan masyarakat. 2. Melaksanakan pengawasan serta melakukan pengontrolan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. 3. Berkewajiban untuk menjamin, melindungi, serta memelihara hak-hak warga negara. Hak-hak sebagai warga negara: 1. Hak berkeluarga. 2. Hak untuk hidup. 3. Hak untuk dapat mengembangkan diri. 4. Hak kebebasan pribadi. 5. Hak untuk mendapatkan keamanan. 6. Hak untuk memperoleh keadilan. 7. Hak ikut serta dalam pemerintahan. 8. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan yang layak. 9. Hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kewajiban sebagai warga negara: 1. Kewajiban untuk mengakui pemerintahan yang sah. 2. Kewajiban untuk menjunjung tinggi pemerintahan. 3. Kewajiban untuk patuh pada hukum dan peraturan perundang-undangan. 4. Kewajiban untuk ikut serta membela negara serta mempertahankan keamanan negara. 5. Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. 6. Kewajiban untuk tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang. 7. Kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Buklet. Buklet adalah buku berukuran kecil atau setengah kuarto yang tipis, tidak lebih dari 30 halaman bolak-balik, yang berisi tulisan dan gambar-gambar. Istilah buklet berasal dari buku dan leaflet. Artinya, media buklet merupakan perpaduan antara leaflet dengan buku atau sebuah buku yang berukuran kecil seperti leaflet. Struktur isinya seperti buku,
Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Hanya saja, cara penyajian isinya jauh lebih singkat daripada sebuah buku. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Karena itulah menyebabkan cahaya matahari terhalang oleh bulan sehingga bumi mengalami gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Macam-macam gerhana matahari. Ada gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari hibrida. Bulan purnama. Ketika terjadi bulan purnama, posisi bumi berada di antara bulan dan matahari. Pada saat itu, bulan memasuki bayang-bayang bumi, atau cahaya matahari ke arah bulan terhalang oleh bumi sehingga terjadilah gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi pada malam hari dan saat bulan purnama. Namun, tidak semua bulan purnama terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan dapat terjadi sekali atau maksimal 7 kali dalam setahun. Peristiwa gerhana bulan dapat diamati secara langsung. Kalender Masehi dan kalender Hijriah. Perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi dan perputaran bulan mengelilingi bumi atau revolusi bulan digunakan untuk menentukan tahun Masehi dan tahun Hijriah. Sistem penanggalan Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi. Sistem penanggalan Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan. 1. Tahun Masehi. Tahun Masehi juga disebut dengan tahun Syamsiah atau tahun matahari. Tahun Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi atau waktu yang diperlukan bumi untuk sekali mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah 365 1/4 hari. 1 tahun Masehi dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari sebagai berikut. Bulan Januari jumlah harinya ada 31 hari, bulan Februari jumlah harinya 28 hari atau 29 hari, bulan Maret jumlah harinya 31 hari, bulan April jumlah harinya 30 hari, bulan Mei jumlah harinya 31 hari, bulan Juni jumlah harinya 30 hari, bulan Juli jumlah harinya 31 hari, bulan Agustus jumlah harinya 31 hari, September jumlah harinya 30 hari, Oktober jumlah harinya 31 hari, November jumlah harinya 30 hari, dan Desember jumlah harinya 31 hari. Tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar pada tahun 47. Julius Caesar menetapkan jumlah hari dalam satu tahun 365 hari berdasarkan kala revolusi bumi. Satu tahun sama dengan 365 1/4 hari. Sisa 1/4 hari dari setiap tahun dikumpulkan sehingga setelah 4 tahun akan terkumpul menjadi 1 hari. Jadi setiap 4 tahun sekali jumlah hari dalam satu tahun sama dengan 366 hari dan disebut dengan tahun kabisat. Tahun kabisat adalah tahun bilangannya habis dibagi 4, misalnya tahun 2000, 2004, dan 2008. Berdasarkan perhitungan yang lebih teliti, kala revolusi bumi adalah 365 hari 5 jam 48 menit. 2. Tahun Hijriah. Tahun Hijriah juga disebut tahun Komariah atau tahun bulan. Tahun Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan atau waktu yang diperlukan bulan untuk sekali mengelilingi bumi. Kala revolusi bulan adalah 29 1/2 hari, sehingga jumlah hari dalam satu tahun sama dengan 29 1/2 hari dikali 12 sama dengan 354 hari. Satu tahun Hijriah dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari sebagai berikut. Bulan Muharram jumlah harinya 29 hari, bulan Safar jumlah harinya 30 hari, bulan Rabiul Awal jumlah harinya 29 hari, bulan Rabiul Akhir jumlah harinya 30 hari, bulan Jumadil Awal jumlah harinya 29 hari, bulan Jumadil Akhir jumlah harinya 30 hari, bulan Rajab jumlah harinya 29 hari, bulan Syaban jumlah harinya 30 hari, bulan Ramadan jumlah harinya 30 hari, bulan Syawal jumlah harinya 30 hari, bulan Zulkaidah jumlah harinya 29 hari, bulan Zulhijjah jumlah harinya 29 atau 30 hari. Kalender Hijriah juga mengenal tahun kabisat.
Jumlah hari dalam tahun Kabisat Hijriah 1 hari lebih lama dibandingkan tahun Hijriah biasa, yaitu 355 hari. Pada tahun Kabisat Hijriah, jumlah hari dalam bulan Dzulhijjah adalah 30 hari. Berdasarkan hal tersebut, hari-hari besar Islam setiap tahun bergeser lebih awal 11 hari pada tahun Hijriah biasa dan bergeser 12 hari pada tahun Kabisat. Keadaan geografis dan kehidupan ekonomi negara Laos dan Filipina. Negara Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Wilayah Laos bergunung-gunung. Sungai Mekong merupakan sungai utama. Daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. Laos diselimuti hutan lebat. Laos juga memiliki daratan yang tinggi dan beberapa dataran yang rendah. Hasil tanaman pangan utama Laos adalah padi dan jagung. Hasil hutan utama berupa kayu jati. Barang ekspor utama Laos antara lain kopi, kapur, barus, dan kulit binatang. Barang impornya terutama minyak bumi, mesin-mesin, dan beras. Filipina. Keadaan alam Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan. Gunung api yang terdapat di Filipina antara lain Gunung Mayan, Gunung Taal, dan Gunung Pinatuba. Sekitar 40% wilayah Filipina berupa hutan. Hasil hutan yang menonjol antara lain kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Hasil utama penduduk Filipina. Sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian utama antara lain pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Tanaman pangan utama adalah padi dan jagung. Hasil ternak utama adalah sapi perah. Hasil tambangannya terutama emas, perak, dan tembaga. Hasil industri utamanya adalah tekstil, kertas, dan gula. Reklame adalah media periklanan dan pemberitaan. Reklame bertujuan menyebabkan informasi kepada halayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Reklame yang baik bukan sekedar menarik perhatian halayak ramai. Isi reklame harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamekan. Contoh reklame. 1. Iklan. Pemberitahuan kepada halayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. 2. Spanduk. Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda, dan atau berita yang perlu diketahui umum. Brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Embalase. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk tersebut. Poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan di tempat umum dan strategis, menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Sekian materi hari ini, selamat belajar.